bronya ditanya apa, bronya nggak menjawab, udah mau cari perlindungan. Nah itu sifatnya bukan seorang yang gentle. Nah, Maksudmu? itu kawan. Maksudmu gimana? Bro kan ditanya apa, tetapi dijawab siapa? apa? Yang tanya siapa? Lah kan saya tanya kemarin. Terus yang motong siapa? Kamu nanya. Ini koi Yadin, parah. Atur, coba bro host aturkan dengan Alwan. Apa? Ya, mau diskusi dengan Alwan. Apa? Saya kasih timer ya. Ya boleh. Ya, boleh. timer ya. Siap. Nah, saya buka. Timer. Kalau di tempatnya itu Kristen tidak ada denom. Yang mengajarkan denom kan itu otak manusia yang gendeng. Ya, otak manusia yang koslet itu mengajarkan Kristen denom ini nggak ada Kristen denom. Kristen ya Kristen, nggak ada denom. Yang denom itu otak manusia yang gendeng. ya sudah. Kita bahas karena kamu nggak mau dibilang oneness ya. Saya nggak tahu oneness itu apa, bro. Ya. Oke. Jangan sebut saya oneness. Saya nggak tahu oneness itu sejenis rendang atau es cukur atau brenebon, saya nggak tahu. Ya itu kan yang panggil orang. Mereka panggilnya gitu. Lah nggak masalah kalau mereka manggil begitu ya berarti. Masalah ya sudah. Tapi bukan berarti ya oneness itu apa sih? Coba jelaskan. Ya kamu tanya sama teritung. Nah makanya saya juga bingung. Ya sebenarnya kawan-kawan muslim ini punya peluang loh untuk memualafkan teritung akut karena mereka itu udah percaya Yesus itu ciptaan, Yesus itu roh ciptaan. Iya, mereka udah percaya itu. Mereka marah itu Herdi. Mereka marah. Waktu saya bilang Herdi itu katanya suruh yang teritung itu mualaf. Ya iya. Begitu? Harusnya mereka ikut jejak Valen, teritung akut itu harusnya ikut jejak Valen. Karena mereka tidak percaya lagi Yesus itu satu-satunya. Karena mereka meyakini Yesus itu ada duanya. Kamu jahat Herdi, ini bahaya kamu ini. Bukan jahat, karena begini bro. Kamu itu Kristen gini, mending kekristenan itu kurang daripada banyak, lalu ada duri dalam daging. Karena itu akan menjadi batu sandungan, begitu. Tapi kalau dari sisi sudut pandang saya, mereka tuh ada tradisi gereja yang ada nyambung lah. Kamu itu kan tradisi gereja kalau bertentangan dengan Alkitab bagaimana? Sekarang kalau tanpa konsili kamu dapat itu dari mana? Kalau nggak ada konsili nggak ada. Kalau dasarnya itu lemah bro. Nah Alkitab perjanjian lama siapa yang kanon? Kan orang Yahudi. Apakah kita harus jadi Yahudi? Iya tapi begitu. Argumennya lemah. Nggak boleh lah jadi tolak ukur. Kamu nggak punya rantai Rantai sana. Iya. Terserah mereka. Jadi nggak ada tradisi Tuhan memakai bapak gereja untuk pengkanonan itu bukan berarti harus ikut apa yang diucapkan mulut bapak gereja, bukan, ya kan? Tapi mantap. Bapak gereja itu, sebentar. Bapak gereja itu di dalam Alkitab itu bukan ucapan bapak gereja, bukan. Bapak gereja itu manusia. Bisa silap. Iyalah. Alkitab mengajarkan Tuhan satu-satunya. Bapak gereja mengatakan Tuhan ada duanya. Bagaimana itu logikanya? Ada tiganya, bukan dua, tiga. Bahkan tiga. Nah, itu kan. Bang Julius, bahkan itu dia berani bilang Bapak gereja itu setan katanya. Ya, kalau pengajaran berseberangan bisa saja. Ayo. Bisa saja. Berarti tunggu, ada yang menarik nih. Mengkanonkan Alkitab itu setan itu, iblis itu. Kalau RG bilang gitu. Kan ada kemungkinan kan banyak orang. Ada 100 bisa jadi disusupin iblis 2-3 orang kan bisa. Namanya rame. Bisa aja iblis nyusup kan. Tapi ada satu yang menarik ya, duri dalam daging. Biasanya duri dalam daging itu yang kecil, durinya kecil, dagingnya besar. Setahu saya Trinitas yang besar, kamu yang sedikit. Artinya kamu dong durinya. Enggak masalah, Bro. Enggak masalah. Kalau nggak dibalik daging dalam duri gitu kan. Ya enggak masalah, karena kan untuk memahami tentang Tuhan, kalau bro mengacu kepada duri dalam daging, saya durinya itu kalau paham Anda terserah, ya kan? Tapi yang pasti banyak yang terpilih, sedikit yang dipanggil.
Begitu. Ya, cia ada saja dalil dia. Ya udah, itu timernya udah siap itu. Timernya udah siap itu. Ada saja. Oke. Assalamualaikum. Nggak rugi jadi pendebat lama. Enggak, pikirnya Nah, ini kayak jadi pemulung moderator. pahala, asal bunyi. Moderator Kojul ya. Kojul di. Oke, dibuka Kojul. Oke. Saya jadi moderator, kita mau bahas apa nih? Aku masih di jalan aja sih. Tanya Alwan, dia ada Hanya Malikil. Selama ini mau bahas apa? Yang itu terserah Malikil aja. Lo kok tanya saya, kamu mau bahas apa bro? Apa yang Gitu. kamu udah banyak PR loh yang belum dijawab. Yang kamu pahami apa? Yang kamu pahami itu aja, yang kamu tahu aja. Kok yang saya tahu, kamu punya persoalan gini, kamu punya persoalan apa yang harus kamu jawab di setiap kita ketemu? Udah, kita bahas ketuhanan aja. Saya mau Harus ditanya, kok dijawab. Saya mau hajar model-model gini. Saya mau jadi apa namanya? Pendukung Tritung akut. Ya udah, kalau kau berdiri pada Tritunggal akut, saya serahkan kepada hostnya. Host, ajar dia, host. Enggak lah. Saya kan Oke, penyedia. jadi Pak karena Heri. di sini sudah ada Tritung akut. Ya, dan juga ada Bang Malikil ya, yang punya pendirian bahwa Yesus itu satu-satunya ya Tuhan di dalam hidup Bang Herdi atau Malikil ya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, apalagi ada yang lain-lain. Maka Bang Malikil berpendapat selama ini pemahaman yang mengatakan Tuhan umat Kristen itu adalah tiga, itu adalah salah besar. Ya, jadi menurut Bang Malikil, Yesus itulah segalanya. Saat dia di dunia namanya Yesus, saat dia kembali ke surga namanya apa Bang Malikil? Kita pakai Yahweh atau apa? Yesus, tetap Yesus namanya. Oh, tetap Yesus, sampai sekarang Yesus. Yesus. Oke. Jadi tetap Yesus ya. Emang mau jadi apa? Loh, mana tahu namanya jadi Yahweh balik gitu kan. Aduh, saya tuh nggak enak sama yang Yesus kan bas. Yesus itu kan YHWH menyelamatkan. YHWH menyelamatkan. Iya. Nah, biar nggak salah gitu, karena kan manusia itu punya keterbatasan menjelaskan dalam bahasa Bang. Kecuali kita ini semut Bang, tempelkan kepala orang ngerti. Cerewet sekali, bukan biar nggak salah, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyediakan pengetahuan itu, makanya you tidak tahu. Itu bukannya moderator gelut sama. Ayo moderator langsung dibuka moderator. Yang Tuhan menyelamatkan. Ya, bawa badan. Tuh sudah ada yang kesambar tuh. Oke, mungkin dimulai aja Bang Malikil ya. Anda coba jelaskan dulu. Apa alasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya? Oke. Yesus adalah Tuhan satu-satunya karena dia yang berkuasa di alam semesta ini. Di akhir zaman nanti, dia yang membuang orang ke neraka dan dia yang membawa orang manusia ke surga. Tidak ada kuasa yang olehnya itu bisa dianggap bukan Tuhan. Manusia itu bisa dibuang ke neraka dan dibawa ke surga. Hanya Tuhan yang bisa itu. Nah, sekarang dasarmu apa? Menganggap Allah itu Tuhan. Tuhan itu punya. Sebentar dulu. Yesus itu punya awalan. Sebentar dulu. Dasarmu menganggap Allah Tuhan itu. Sorry. Iya, oke. Kalian berlima saya tanya. Dasar kalian menganggap Allah Tuhan itu apa? Bentar dulu. Saya aja, nggak usah berlima, saya aja. Oke. Saya aja Bang Julian. Nah, Bang Alwan, silakan. Apa dasar Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta? Iya, dasarnya. Huruf besar. Ya, pertama Allah itu digambarkan Quran ya sebagai Khalik, pencipta. Allah yang memberikan rezeki, memberikan segala nikmat. Alasannya banyak sekali, tapi paling tidak dialah sang pencipta itu, dialah yang pantas untuk disembah. Itu aja Herdi. Itu sosok yang sudah kita kenal sama-sama itu. Oke, kita lanjut kedua ya. Silakan. Sekarang Malikil. Lanjut atau gimana? Apakah Yesus itu memang dari awal ada ataukah diciptakan? Begitu juga dengan apakah Allah itu bagaimana dia tercipta ya, dari mana asal usulnya dan juga kenapa dia itu harus disembah? Alasannya apa? Saya terima telepon dulu. Tadi kalau disembah, ya tadi kan sudah dijawab. Kalau ada orang, ada sosok, ada oknum yang melempar manusia ke neraka dan membawa manusia ke surga, otomatis orang menyembah lah.
Kan orang gila yang nggak mau nyembah, yang sosok yang punya kuasa seperti itu. Gini bro, pertanyaannya tolong di-update lah, ya. Gini, apa pertanyaan pertama? Mungkin di-update gini bang. Karena gini ya, kalau di tradisi pagan, ya, yang membuang orang ke neraka Hades, yang angkat orang ke surga Zeus gitu. Apakah Hades itu menjadi Tuhan? Aduh, yang membuang orang ternyata lebih tinggi Zeus kan? Hades. Oke, jadi menurut kamu Allah tidak membuang orang ke neraka begitu, tidak membawa orang ke surga begitu maksudmu? Lalu Allah kamu sematkan sebagai Hades dan Zeus. Aduh. Nanya ke Bang Alwan, saya kan host. Gini bro, gini. Pertanyaannya tolong, gini bentar. Pertanyaannya tolong jangan buat pertanyaan blunder. Masa harus saya ajari sih bertanya? Gimana sih? Yang lain nggak boleh nanggapin atau bertanya. Kalau pertanyaannya harus diciptakan sama Bang Maliki lah gimana Bang? Bukan, pertanyaan itu maksud kan harus saya sesuai dengan posisi dong. Pemulung gini, maksudnya pertanyaan yang kau bangun pastikan ya pertanyaan itu tidak menghantam dirimu. Kamu harus begitu. Jadi bertanya itu host mikir dulu. Dihantam? Bukan, mikir dulu sebelum. Mau hantam host. Aduh. Ya saya kan itu misi saya kan pemurtatan massal. Kalau hostnya itu belum murtad ya otomatis kamu masuk dalam kategori itu harus saya murtadkan begitu. Jadi buat pertanyaan yang tidak menghantam dirimu. Oke. Ya karena saya nggak suka begitu. Oh ternyata bisa request pertanyaannya. Nggak apa-apa lah ya, karena Bang Herdi merequest. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti ya. Gini. Kamu jangan buat pertanyaan yang memakan dirimu sendiri. Masa nggak paham sih? Maksudnya kasih dia pertanyaan yang ringan-ringan gitu lah, jangan yang berat-berat. Iya, siap. Yang istilahnya sesuai ya. Oh kalau itu sudah dianggap berat ya wes saya jawab. Gimana? Iya maksudnya pertanyaannya kok apa ya? Aduh, kok malu saya mengatakannya. Kita lanjut ke gampang. Kalau gitu Bang Malikil, saya mau nanya nih Bang. Biar ya karena requestnya seperti itu dia. Jadi kayak ini Bang Malikil. Kalau seperti itu, ya bagaimana posisi orang-orang yang menyembah Trinitas ini? Apakah mereka akan diselamatkan atau tidak? Kan mereka percaya Yesus ini juru selamat. Tapi mereka memang percaya bahwa Yesus itu hanya bagian dari 3 ini. Apakah mereka juga masuk surga atau mereka dicampakkan semua? Oke. Di dalam Alkitab kan tidak ada penghakiman seperti itu. Di dalam Alkitab standar penghakiman itu percaya Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat, ya, dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, itu standar penghakiman. Jadi kalaupun mereka itu memahami 3 ya itu kan mungkin otaknya mereka itu belum sampai kepada shotnya pemahaman pengajaran Alkitab. Kan begini, Alkitab itu kan memahami di dalam pemahaman Alkitab, pengertian Alkitab itu ada pardes, pesat, remes, deras, dan shot. Nah shotnya itu pemahamannya yotefave ehad. Nah kalau Kristus Yesus adalah yotefave dia harus ehad, nggak boleh ehadim. Nah apa itu ehadim? Itu kan pengajaran baru. Nah, tapi saya nggak akan masuk ke situ, bro. Silakan. Oke, artinya Bang Malikil nggak bisa menjelaskan dengan gamblang nih, mereka selamat atau tidak? Kan sudah saya katakan tadi, selamat itu percaya Kristus juru selamat, penebus. Kantong, Bang. Gini, selamat itu satu-satunya. Tadi kan Bang Malikil bilang bukan satu-satunya. Iya, betul. Kalau orang Trinitas bukan satu-satunya, tapi yang ketiga. Oke, begini, ada di dalam Alkitab pernyataan begini. Nah, ada pernyataan dia sebentar. Kamu harus saya jawab kan. Gini, ada pernyataan di dalam Alkitab lebih baik kalau kamu tidak menjadi seperti seorang bayi itu, kamu tidak akan masuk. Anak kecil bukan bayi ya. Jika kamu tidak seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Apa maksudnya? Anak kecil itu tidak akan tanya ke bapaknya, bapak jabatannya di kantor apa? Sales atau marketing, atau direktur atau manajer, ya kan? Anak kecil nggak tahu, nggak akan tanya bapaknya posisinya di kantor apa, tetapi dia meyakini dia oknum itu adalah bapaknya, begitu. Maksudnya apa? Karena di dalam kekristenan begini, ada orang yang mau mencoba memblender Tuhan. Nah, ada orang yang memahami Alkitab tapi mau mengajarkan, melemahkan Kristus, memblender Tuhan. Itu ada ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Seperti itu.
Oke, artinya nggak percaya dong mereka. Ya, oke, kita dapat poinnya. Mungkin dari Bang Alwan nih, kalau di Islam sendiri bagaimana? Bisa dijelaskan? Bisa dianu lagi soalnya gitu. Hanya yang ini Oh lah, iya, bro. Jangan yang hari-hari, itu pertanyaan hari-hari itu, bro. enggak, karena Bang Alwan tadi sempat ngeblank. Lu bilang blender, trauma Bang Alwan. Dia kalau dengar blender, Ingat Pipo agak saya. syok. Ingat Pak Pipo. Ingat dia di blender. Ya, mungkin kalian lanjut deh. Aku bingung juga nih mau nanya apa, karena aku lagi di jalan. Ya, ya. Takutnya Biar nggak saya konsen. diskusi aja sama Maliki. Lama saya nggak diskusi sama Maliki. Baru kemarin aja diskusi lama. Oke, mulai Kemarin awal itu aja saya itu nggak loh. hitung diskusi, banyak dayang-dayangnya. Waktunya sudah di setting Kita itu lanjutkan loh, yang Bang. kemarin Nah, aja. ini dayang-dayang ini jangan dulu bicara Ya, ini jangan dulu dayang-dayang. bicara ya teman-teman ya, jangan ada yang bicara Ya. karena di tempat Maliki itu saya bicara dipotong-potong. Jadi teman-teman jangan seperti di tempatnya dia. Oke, gini. Saya lanjut yang kemarin aja ya, karena narasi yang kamu bawakan itu ya selalu Silakan. tangan Allah, jari dan sebagainya kan. Saya katakan itu figuratif. Terus kamu katakan, oh ini nggak bisa figuratif. Ya, kita tidak bisa memaksakan karena kalau saya pakai yang ayat yang kemarin yang saya munculkan itu, Tuhan naik kerap, ya, kemudian dia terbang gitu. Apa memang Tuhan butuh kendaraan? Ya. Tuhan kan nggak butuh kendaraan kan, nggak mana Tuhan cari tumpangan dulu untuk pergi ke satu tempat kan nggak mungkin. Jadi tapi bagusnya Quran itu mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya bagaimana manusia memandang pun atau memaknai ada tekstual bahwa di sana ada tangan Allah misalnya atau dua tangan kanan Allah itu sering diartikan salah. Itu yang dilakukan ex Ahmed Muslim itu ketika dia mengatakan bahwasanya lihat ini Allah itu tangannya dua, diejek-ejek kan, pakai lagu-lagu segala macam. Padahal itu makna figuratif. Kalau kita kembalikan kepada Tuhan dan kalau kamu menghindar dari makna figuratif misalnya, ya seperti Tuhanmu naik kerap itu, naik kendaraan. Tuhan bersiul, ya. Tuhan bekerja lalu capek. Ya, Tuhan mengerang. Tuhan menyesal, pilu hatinya. Tuhan berfirman dalam hati. Berapa banyak yang saya bisa munculkan. Dan Tuhan punya paha, punya bulu paha, bisa dipinjam pakai cukur Raja Asyur itu. Jadi makna figuratif itu memang itu diterjemahkan oleh seluruh ya, baik dari orang Yahudi, orang kaum kamu dan saya. Tapi ada satu pokok sebenarnya permasalahan ketika kamu entahlah, saya nggak apa-apa, izin saya pakai istilah mereka ya, izin ya, jangan marah Herdia. Sebagai oneness gitu, itu parah menurut saya. Kenapa? Itu sama dengan kamu beranggapan bahwa Yesus itu mati loh. Dan Tuhan itu betul-betul mati. Yesus itu lapar. Dan Tuhan itu betul-betul lapar. Di Taman Getsemani, apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu? Ya, dia ketakutan. Ya, keringatnya seperti bulir-bulir darah. Dia takut, minta teman-temannya berjaga-jaga. Apa iya Tuhan minta anunya berjaga-jaga? Lalu dia ketakutan, dihibur malaikat. Dia berdoa semalam-malaman. Banyak sekali cerita-cerita yang kalau itu disematkan pada Tuhan Herdi, pantas atau tidak. Makanya wajar kalau Tritunggal itu marah. Silakan. Oke, gini ya. Kamu mau membantah itu adalah figuratif tapi tidak menjelaskan. Tapi loncat untuk cari dukungan sembunyi di balik ayat-ayat Alkitab tentang Tuhan bersiul, Tuhan mengerang, ya kan? Nah, harusnya gini kawan, ya, kamu harus menjelaskan kalau itu figuratif seperti apa penjelasannya, harusnya begitu. Bukan kamu lari sembunyi di bawah ketiak ayat-ayat Alkitab. Itu nggak gentlenya kamu di situ, kawan. Oke, bisa nggak layarnya diperbesar, host, biar saya kasih tausiah. Oh, bisa. Oke, good, bagus. Boleh. Oke, tentang Tuhan mati ya, itu bukan kata saya, itu kata Alkitab, bro. Ya. Nih, tak ajarin kalian ya. Buka di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Tak ajarin kalian. Biar terhitung akut itu kelepek-kelepek kalau kalian debat. Nah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke? Kematian Tuhan.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oke? Nah, itu disimpan nih buat muslim-muslim mendebat teritung akut itu. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27. Oke. Nah, tentang Tuhan bersiul, gini ya kawan, saya jelaskan kamu. Tuhan di dalam berapa tadi? 1 Korintus berapa tadi? 11. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Kalau kamu mau ayatnya lagi sini tak ajarin. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Nih. Ketika aku melihat dia, Kristus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti seorang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atas kuda berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati." Jadi kalau ada Kristen menolak kematian Kristus, itu Kristen odong-odong itu. Ya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke. Tentang Tuhan bersiul, bro, itu sebenarnya itu figuratif ya, bukan figuratif yang kamu pahami ditulis durian, dibaca helikopter, enggak. Karena di situ figuratif bersiul itu adalah membahasakan Tuhan itu adalah gembala, ya. Ini ayatnya. Jadi seorang gembala, sifatnya gembala ya bersiul, memanggil domba, ya kan? Nah, di figuratifnya di situ. Jadi nggak jauh, nggak parah-parah amat takwilnya seperti yang kamu lakukan nanti kan? Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Yod-Heh-Vaveh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu. Jadi gembala itu sifatnya bersiul, bro, tentang gembala domba. Lalu tentang mengerang itu Tuhan menahan amarahnya, bro. Ya, amarahnya itu meledak-ledak menanti-nantikan akhir zaman. Di akhir zaman nanti amarahnya itu yang dia tahan-tahan mengerang itu dia lampiaskan ke bawah manusia. Dia buang manusia yang tidak taat, yang tidak percaya kepadanya ke dalam neraka. Nah, itu. Jadi gini ya. Oke, kita bahas tentang apa yang saya bawa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya agak panjang karena saya bawa data ya, kawan. Di dalam kitabnya, muslim-muslim yang belum mengerti silakan dicatat. Kalau mau kitabnya nanti DM. Ya, saya kasih kitabnya gratis. Di dalam Musnad Ahmad jilid 19 ya. Bentar ya, saya buka dulu. Sebentar, saya ambil kitabnya dulu. Jilid 19 bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya telapak tangan. Bentar, kita pakai timer aja ya, biar adil, bro ya. Oh, nggak apa-apa. Tapi gini aja, bro. Gini, kita fokus, nggak perlu timer, bro. Tapi fokus ke pembahasan tentang Tuhan aja. Biar adil, bro. Biar adil aja. Enggak. Saya hanya baca ini, setelah ini selesai. Oke? Bentar ya. Musnad Ahmad jilid 19 ya kawan. Musnad Ahmad itu ada 22 jilid. Nah, di dalam jilid 19 yang saya bawakan, tanyakan ke Ustadz Alwan. Tapi beliau tidak bisa menjelaskan, justru sembunyi di ketiak Alkitab. Nah, itu yang saya sesalkan sih. Nggak gentle harusnya kalau gentle itu menjelaskan ya figuratifnya apa. Ya harusnya begitu, bro. Itu gentle. Oke, nah ini sebelumnya kita baca dulu ya. Lalu setelah itu kita buka judul kitabnya. Nah, saya baca dari sini ya. Oke, baca dari sini. Muhammad pun pergi lalu datang dan bersabda, "Sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kenapa aku tidak datang pagi ini. Sesungguhnya aku bangun malam, kemudian sholat. Semampuku aku mengantuk saat sholat hingga terbangun. Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku Azza wa Jalla dalam wujud yang paling indah." Nah, nanti kamu mulai figuratifnya dari sini menjelaskan. Jadi Muhammad itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yang paling indah. Ia berfirman, "Hai Muhammad, tahukah kau apa yang diperdebatkan oleh para malaikat tertinggi?" Ini ada interaksi loh. Jadi ada interaksi, ada sesuatu objek yang berinteraksi dengan Muhammad.
Aku menjawab, Muhammad menjawab, aku tidak tahu Rob. Dia berfirman, hai Muhammad, tahukah kau apa yang diperdebatkan oleh para malaikat tertinggi? Muhammad menjawab, aku tidak tahu Rob. Lalu Muhammad melihat Allah meletakkan telapak tangannya di atas pundak Muhammad, hingga Muhammad merasakan dinginnya jari jemari Allah Subhanahu wa taala di dadanya. Wah, figuratifnya ini sulit untuk dijelaskan, bro. Tapi saya nanti lihat sebagaimana kemampuanmu menjelaskan figuratif ini. Jika kamu anggap figuratif, hingga segala sesuatu terlihat olehku dan mengetahui, dan aku mengetahui dia berfirman. Silakan. Iya, baik. Ya, pertama Herdi, saya tidak bersembunyi dari perjanjian lama, ya tidak. Kenapa? Karena pemaknaan tentang takwil itu kan kamu sudah tahu, ya. Bukan berarti lantas tidak ada tafsiran-tafsiran takwil, ya. Misal gini, bagaimana dengan tangan Allah? Itu kan sudah ditakwil oleh para ulama, ya. Ditakwil dengan apa? Kekuasaan. Kemudian tentang dekatnya Allah misalnya, bukan berarti Allah itu dekat, ya. Lantas Allah tertawa, dimaknai, oh Allah tertawa seperti manusia. Kemarin itu tidak saya jelaskan karena dayang-dayang kamu mengganggu, bukan berarti nggak bisa saya jawab. Nah, jadi ada penjelasan. Misal ketika tadi dikatakan ada rasa tangan yang, apakah itu Allah punya tangan? Lantas itu kan bisa dimaknai kasih sayang Allah misalnya di situ, rahmat yang meliputi dirinya, atau afsahu fis sudur misalnya, dilapangkan dadanya untuk memahami firman Allah yang diberitakan kepada Rasulullah, kan gampang saja. Tapi yang bagusnya dalam Islam itu, tafsir itu tidak bisa kita patenkan. Kayak kamu juga kan tadi itu ketika makna figuratif itu kan kamu tafsirkan seperti tidak berdasar. Dari mana tafsirnya? Tuhan bersiul. Bagaimana dengan Tuhan yang naik kendaraan? Ini saya kasih lihat datanya, ya. Atau yang ini aja nih, yang ini. Yang kelihatannya kayak Tuhan itu tidak yakin dengan dirinya. Ya, nanti saya jelaskan yang hadis yang tadi itu. Nah, nih. Ini di Keluaran, ya. Keluaran 13:17, ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah. Nah, ini firman mulai dari sini nih, firman Tuhan ini. Jangan-jangan, wah bahaya nih. Jangan-jangan, ini Tuhan yang berfirman loh. Tuhan kok pakai jangan-jangan? Apakah dia ragu dengan sesuatu? Kok dia pakai jangan-jangan? Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Yang namanya Tuhan, dia pasti yakin lah, ya, pasti yakin dengan sesuatu itu. Kenapa harus pakai kata jangan-jangan, Herdi? Ini nanti kamu jelaskan ke saya ini. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau makna tentang tadi kan sudah saya jelaskan, ya, maknanya. Tapi ada enggak di dalam Bible itu yang ketika orang menafsirkan lantas dibatasi? Kalau di Al-Quran ada, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu presisi tafsiran yang tepat kecuali Allah. Kita hanya bisa memaknai itu figuratif. Misalnya dalam sebuah hadis, Allah punya dua tangan kanan itu. Apa makna dua tangan kanan itu? Itu dimaknai oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama, berarti Allah itu pemilik segala kebaikan. Dia nggak punya yang buruk-buruk. Begitu dimaknai oleh para ulama. Nanti Herdi bilang, oh maknanya tidak tepat, maknanya salah, menyimpang. Nah, itu urusan kamu. Tapi apakah itu ditafsirkan, ditakwilkan? Iya, ditakwilkan. Dan apakah itu figuratif? Iya, itu figuratif. Dan kami punya dasar ketika itu mengatakan figuratif. Nah, sekarang Herdi, dia percaya bahwa Tuhannya mati. Aduh, Herdi, ini blunder besar, Herdi. Kamu percaya Tuhan kamu mati? Ya? Tuhanmu modar gitu. Ini sejarah, Herdi. Ada Tuhan modar gitu loh. Oke, it's okay lah. Nabi modar, malaikat modar. Tapi Tuhan modar gimana, Herdi? Tuhan modar itu gimana ceritanya?
Karena siapa lagi yang bisa menghidupkan Tuhan? Karena posisi Tuhan mati itu berarti kiamat jatuh-jatuhnya, Herdi. Ya wajar kalau misalnya terhitung-hitung ini marah, anggap kamu bidat karena mereka kan selalu bagi tuh, yang mati daripada Tuhan itu kemanusiaannya. Ada yang mengatakan dafarnya. Baru-baru ini pendeta siapa itu? Romo Deso. Ya, gara-gara bilang yang mati firmannya aja, kepanasan itu The King Gadas dan teman-temannya. Ini kamu Herdi dengan beraninya mengatakan Tuhan mati. Dan Tuhan yang mati itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Ya itulah sang pencipta itu. Karena Bapa adalah gelar dan Roh Kudus pun hanyalah sebuah gelar saja. Aduh, waktu saya habis. Silakan. Oke, jangan kebanyakan bro mengutip. Fokus satu topik saja. Yang mana yang mau dibahas, Kejadian 13 ayat 17, Tuhan mati atau apa? Nggak tahu ya. Jangan kebanyakan biar nggak bingung kamu. Biar kawan-kawan juga. Saya nanggapin. Nggak apa-apa kamu nanggapin juga apa saya punya. Nggak apa-apa. Kita yang penting ditahan dulu waktunya. Host ditahan dulu waktunya. Gini, Herdi, apapun itu, selama nggak terlalu jauh dari topik, yang penting waktunya 5 menit. Oke? Kita sepakat ya, bro? Bukan, terserah kamu dah. Tapi saya fokus ke topik ya. Oke. Silakan. Oke. Saya cuma nanggapin aja tadi. Iya. Sebenarnya di dalam Keluaran 13 ayat 17 ini kan sesuatu yang Tuhan nyatakan. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi ini tidak ada sesuatu kekeliruan. Ya. Makanya membaca, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat setelahnya itu sudah menjawab. Jadi memahami Alkitab kalau bro hanya mencari jangan-jangan. Nah, tentang Allah heran saja bro gak bisa jawab, ya kan? Nah, dari di sini jangan-jangan artinya Tuhan mengatakan jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya kan? Nah, oke. Nah, pembahasan tadi bro tidak menjawab apa-apa. Bro tidak menjawab apa-apa tentang Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, ya. Di tangannya itu apa? Layar bro. Oke. Boleh. Bentar. Oke. Ini ya. Lanjut. Makanya saya katakan, kalau bro mau menarasikan ini figuratif, maka bro akan sangat kepayahan untuk menjelaskan. Karena di sini tiba-tiba Muhammad berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dalam wujud yang paling indah. Kalau ini figuratif, nah Muhammad jadi pembohong, ya kan? Kamu harus bisa menjelaskan figuratifnya mulai dari sini. Wujud yang paling indah, berfirman. Lalu apa itu figuratifnya telapak tangan Allah? Telapak tangan Allah apa? Lalu apa itu jari jemari Allah? Lalu apa itu dinginnya? Jari jemari Allah itu apa? Dirasakan di atas pundaknya. Muhammad merasakan dinginnya jari jemari Allah. Jadi figuratifnya apa ini? Itu harus dijelaskan. Begini kawan ya, tentang Tuhan mati ya. Kalau ada orang Kristen menolak Tuhan mati, ya mungkin Kristennya belum sampai baca Alkitab. Ya, gini, kalau ada kawan-kawan Kristen di bawah, baca 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Kalian kalau menolak Kristus mati, Tuhan mati, kalian akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Jadi kekristenan menolak Tuhan mati itu kekristenan yang awam, ya. Kekristenan yang belum cukup umur. Nah, oke. Jadi kalau mau bertanya, kenapa Tuhan mati? Di dalam Alkitab, ketetapan itu sudah Tuhan nyatakan jauh sebelum terjadi. Jadi nubuatannya ada, dia akan ditikam, dia akan disalib, ya, itu nubuatannya ada. Siapa dia itu? Dia sang pencipta alam semesta yang menyatakan diri dalam baitnya, dalam lemikdasnya. Jadi yang mati itu baitnya, lemikdasnya. Ya, keberadaan Tuhan semesta alam adalah roh, ruah.
Ruah itu menjadi daging, ruah tidak berkurang. Yang mati berpisahnya roh atau keluarnya roh dari dalam lemikdas tersebut. Tuhan mati. Jadi bukan rohnya yang mati, tetapi tubuhnya ketika rohnya meninggalkan tubuhnya. Itu. Nah, itu dalam pengertian harus paham. Mengapa Tuhan itu harus punya tubuh? Karena untuk merealisasikan janjinya tentang keselamatan, tentang penyucian. Karena Tuhan di dalam Alkitab bukan hanya sebatas konsep. Ya, kesucian dan kekudusan Tuhan di dalam Alkitab itu bukan hanya sebatas konsep seperti di dalam Islam. Kesucian dan kekudusan Tuhan di dalam Alkitab itu sudah terrealisasi dan real. Kekudusannya adalah dia tidak pernah bisa dibuktikan dia bersalah. Kesuciannya dengan darahnya tercurah, semua manusia yang berdosa diampuni, disucikan dengan darahnya. Itu real. Nah sekarang di dalam Islam, sudut pandang kesucian kekudusan itu apa aplikasinya? Ataukah sampai akhir zaman umat Islam ini hanya beriman kepada konsep? Nah kan, Allahnya konsep, ajarannya konsep, semuanya konsep. Apa yang realita di dalam Islam? Kalau semuanya konsep, kalau semuanya figuratif, apa yang realita? Silakan. Masih ada waktu? Oke, sumbangkan saja bro. Iya, jadi kalau bicara figuratif, sebenarnya itu sangat jelas ya. Tadi jangan bilang harus dari Rasulullah melihat sosok yang indah itu, tidak. Karena yang figuratif itu yang tadi saya katakan, seperti tangan Allah, jari Allah. Karena Allah itu tidak serupa makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu sudah tidak diganggu gugat itu, Herdi. Ya. Dan figuratif mana ini? Saya kasih lihat kamu yang kamu harus jelaskan ya. Figuratif mana ini yang kamu maksud ini kayak gini nih. Nih, lihat ini. Tuhanmu mengendarai kerub. Ini mungkin kalau di dunia ini kayak Gojek ini, kerub ini. Tuhan apa perlu naik kerub? Perlu naik Gojek enggak Tuhan? Perlu kendaraan tidak? Lalu terbang. Nah, ini tunggangan Tuhan ini untuk terbang dia. Iya kan? Tampak di atas sayap angin. Nah, gini, saya lihatkan lagi yang lain ya. Ini juga hal yang aneh nih. Tuhan menahan hati nih. Dia tahan hatinya gitu. Kenapa Tuhan harus menahan hatinya? Apakah ada yang bisa menahan hati Tuhan gitu? Gimana RD? Jadi hal yang sudah jelas. Bahkan tunjukkan saya ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak serupa dengan makhluk. Lah kalau seperti ini dengan penjelasanmu barusan bahwa Tuhanmu bisa mati, berarti ini bukan figuratif ini Herdi. Berarti memang betul-betul Tuhanmu bisa membisu. Karena Tuhanmu bisa melakukan apa yang manusia lakukan kan? Iya kan? Berarti Tuhanmu bisa membisu, bisa mengerang dia. Bisa mengerang. Mengerangnya seperti apa? Seperti perempuan yang melahirkan. Iya kan? Bisa kan? Tuhan kamu kan bisa segala-galanya. Bisa mengah-mengah. Tahu nggak mengah-mengah itu kayak mana? Bisa mengah-mengah itu Tuhanmu. Bisa megap-megap. Tahu nggak Tuhanmu kayak gimana megap-megap itu? Jadi hal yang jelas di dalam Islam dikatakan figuratif karena ada ayat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan bersuit, memanggil. Nggak usah kamu tafsirkan, udah nggak usah kamu anggap ini figuratif. Dia bisa bersiul, mati aja bisa. Kalau cuma bersiul, apa susahnya? Iya kan? Apa susahnya bersiul? Coba lihat lagi. Melengking. Nah, ini. Ya. Mengaum. Kayak singa dia. Ya, Tuhanmu mengaum. Iya kan? Kalau kita pakai standar figuratif itu. Nah, gitu. Cuman yang saya sayangkan Herdi ya, yang saya sayangkan sekali adalah itu kamu meruntuhkan seluruh sejarah gereja. Bapak-bapak gereja, Ignatius, Tertullianus, Origen, Eusebius. Sebutkan semua bapak-bapak gereja itu, tidak ada satupun. Kayaknya ini pemahaman yang paling bidat yang pernah saya dengar ini dari seorang Kristen bahwa Tuhan itu mati. Gempar satu dunia ini. Bahwa Tuhan bisa mati. Saya kalau datang jalan-jalan ke wihara, saya tanya mereka, percaya tidak Tuhan itu mati? Nggak ada. Anak kecil aja kita panggil, nak, Tuhan bisa mati tidak? Tidak bisa. Tapi anaknya Herdi mungkin bakal bilang Tuhannya mati. Jangan bawa ke sekolah Herdi itu. Nanti kamu ajari anak kamu, nak, bapak kasih tahu ini, jangan kasih tahu guru ya. Begitu harusnya. Karena kapan kamu beritahu guru,
bisa jadi headline news. Iya gitu. Jadi kalau bicara tentang makna figuratif, ya, makna figuratif itu makna yang memang harus difahami itu sebagai figuratif. Kalau dia maknanya nyata, maknanya nyata. Her ditanya, bagaimana yang nyata? Ya tadi itu yang nyata itu bahwa Rasulullah tertidur. Ntar saya tutup pintu dulu. Dia agak ribut. Hujan. Oke. Ya seperti itu tadi Rasulullah itu kan fi manamihi, dalam tidurnya Rasulullah kemudian dikasih ru'ya penglihatan. Ya itu hal-hal yang ini, tapi ketika menyangkut tentang Allah itu sudah masuk figuratif. Tidak sampai kami itu takut Allah kami itu dikatakan mati, takut kami Allah itu diserupakan dengan makhluk, takut kami jadikan Allah itu, karena Allah itu maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha suci lagi maha tinggi gitu. Yang kamu lakukan itu kamu merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Itu tidak merendah lagi. Tuhan tidak turun ke dunia mengambil bentuk daging, merendah, disalib, tidak. Kamu jatuhkan dia sampai kepada mati. Ya, berarti masih Melkisedek masih lebih hebat daripada Tuhan, tidak berawal, tidak punya akhiran. Tuhan kamu ketika mati berakhir dia. Finish. You're dead. Immortality. Berarti tidak immortal lagi, dia mortal, udah mati udah. Kayak di Mortal Kombat. Finish him. Dan yang bunuh siapa? Iya, oke. Pasukan Romawi. Oke, Bang Erdi. Oke. Lanjut. Jadi ini yang saya sesalkan kalau diskusi dengan Alwan. Dia nggak menjawab apa-apa tapi lari ke sana kemari. Oke. Saya aja yang tahu ya. Ini. Oh, oke. Awan bawa ke sana tentang bersiul. Bersiul itu kan dibahasakan Tuhan itu gembala. Seorang gembala bersiul, ya bersiul artinya memanggil. Jadi masa bro nggak paham? Alegorinya di situ, seorang gembala bersiul untuk memanggil kawanan domba. Jadi artinya bersiul di situ memanggil. Karena Tuhan kami itu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya supaya domba-dombanya selamat. Bukan ya mengorbankan nyawa kambing-kambingnya supaya nyawa sang gembala itu terselamatkan. Itu gembala yang buruk. Oke, mungkin Alwan nggak ngerti apa yang saya maksud. Oke. Tentang kerubim, ya Alwan ini nggak baca di dalam Qur'annya ya. Nih. Di dalam surah ya Al-Haqqah ayat 17. Para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Kalau di dalam kitab Fathul Majid itu di atas kepala mereka. Jadi arsy tempat Allah duduk itu dijunjung oleh 8 malaikat. Ini. Nah, kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir. Nah, ini kitab Ibnu Katsir. Kalau muslimnya pengen tahu ini namanya Ibnu Katsir Huru-hara hari kiamat. Oke, kita baca di sini ya. Saya harap saya dapat waktu lebih karena saya bawa data ya, bukan seperti awal Arwan ya, nggak bawa data. Saya dapat bonus 2 menit ya, host ya. Halaman 199. Saya kasih lihat tadi, jangan begitulah. Lanjut. Aduh, sebentar. 199. Oke. 199. Oke, 199. Jauh ya ini. Oke. 197 99. Udah ketemu. Besarin dulu ya. Oke. Allah ini tentang di akhir zaman ya. Nah. Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Terus Allah menjadikan arsy. Nah, tempat duduknya Allah ini. Menjadikan arsy pandai berbicara. Arsy berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Allah menjawab, diam kamu. Arsy kena labrak dari Allah. Diam kamu.
Kata Allah, sesungguhnya aku telah menetapkan kematian atas siapapun atas di bawah arsiku. Ya, oke. Arsi ini, ya, arsi ini matilah malaikat pembawa arsi, dan mereka pun mati. Jadi arsi ini tempat duduknya Allah yang kamu bahasakan kerubim tadi, ya. Tuhan bertata di atas kerubim. Memang apa? Apa yang salah, bro? Di dalam Quranmu juga demikian. Nah, contoh Muhammad ruya ya. Kayaknya Alwan tidak tahu apa itu ruya. Ruya itu melihat dengan mata kepala. Ya, gini. Bentar. Di dalam kitab Al-Arsi ya. Kitab Al-Arsi halaman 609 sampai 610. Nah, nih di sini. Ini kitab Al-Arsi ya. Nah, di Muhammad ditanya, awalnya ditanya begini nih. Dari Abdullah bin Abu Salamah bahwa Ibnu Umar mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya, apakah Muhammad pernah melihat robnya? Melihat robnya. Maka Ibnu Abbas mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan iya, ya katanya pernah melihat robnya, Allah. Lalu Ibnu Umar mengirim utusan kepadanya, bagaimana Muhammad melihat Allah? Ibnu Abbas berkata, Muhammad melihat Allah di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Nah, di sini 4 orang. Kalau di Quran 8. Jadi Allah duduk di atas kursi dari emas, Allah duduk di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Nah, ini kitabnya dari sini ya. Biar muslimnya juga tahu ya. Kita edukasi aja ya, kita belajar sama-sama. Di sini kitabnya, kitab Al-Arsy. Jadi Alwan, kalau Tuhan itu bertata di atas kerub, apa masalahnya? Allah juga demikian. Ya kan, kamu mempertanyakan sesuatu yang tidak kamu pahami di dalam Quranmu. Ini Quran, Allah ya, arsinya ditenteng oleh 8 orang malaikat. Oh, habis Bang Edi. Oke, habis bukan doif. Tapi itu memang doif tadi itu. Oke. Ya. Pas sebentar saya tampilkan data. Saya tidak akan jalankan waktu saya tidak akan minta penambahan data karena itu sudah kesepakatan kita ya. Silakan dijalankan waktunya. Oke, baik. Ya. Yang pertama itu masih tercakup ya. Jadi semua masih lingkup ini tentang ketuhanan lah bisa kita. Jadi masih satu topik. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa Allah arsnya demikian lalu dikatakan Quran itu jelas-jelas bohong kan, kalian nonton semua itu didapat dari huru-hara hari kiamat dari Ibnu Katsir gitu. Jangankan buku huru-hara kiamat ya, tafsirnya Ibnu Katsir aja banyak hadis dhaif di dalamnya. Banyak hadis dhaif. Kemarin kan yang kita bahas Nur Muhammad juga saya katakan dhaif. Di room kamu saya tunjukkan kalau sahih, kalau dhaif. Ya. Dan perkara hari-hari kiamat itu memang banyak hadis-hadis dhaif khususnya yang menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat. Ya, banyak hadis-hadis dhaif seputar itu. Kenapa? Dalam Al-Qur'an ya, Allah katakan wa ma utitum minal ilma illa qalila. Hal-hal gaib itu kita diberikan ilmu tentang itu sedikit sekali. Ada buku bagus namanya itu Al-Bustanul Jannah, Al-Bustan Firdaus kalau nggak salah. Tentang taman-taman surga gitu. Itu buku banyak tersebar. Dan buku-buku itu Herdi bukan satu itu. Kalau kamu cuma kasih lihat ke saya satu gitu. Ribuan. Apakah itu buku itu kita bisa pastikan benar? Tidak. Dijadikan referensi, iya. Tapi kalau sudah masuk di tataran teknis, itu kita akan periksa. Seperti yang saya tunjukkan di komal kamu kemarin. Sahih, nggak pakai baper-baper. Mana ada sahih kita doifkan. Karena indahnya Islam itu ya, semua jelas bisa kita cross check, akademik. Ini dhaif, alasannya ini, ada rijal, ada perawinya begini begitu. Bukan main tebak-tebakan jambu kayak gitu, tidak ada. Nah, sekarang kalau kita misalnya merujuk kepada Tuhan sebenarnya ya, kalau masalah ars itu kan masalah gaib. Saya nggak mau masuk ke situ gitu. Itu terlalu jauh kita masuk ke ranah itu. Sebentar. Ini kamera saya ini kadang nyala, kadang mati. Oke. Nah, sebenarnya
kalau masalah itu saya pikir clear ya, itu figuratif lah. Kalau kamu mau paksa tentang Allah punya tangan, itu berarti tangan Allah. Saya katakan tidak kayak kamu yang sampai mengatakan Tuhan mati. Jadi kalau Yesus misalnya netek, berarti Tuhan netek. Iya kan? Kalau Yesus dipukul, dicambuk, Yesus nangis, berarti itu Tuhanmu melakukan itu semua dan kamu tidak merasa malu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak berani saya. Justru terhitung-terhitung itu kan berusaha untuk mereka mensifatkan Tuhan seperti itu dan kamu seberaninya gitu. Terima kasih untuk Korintusnya ya. Nah, perhatikan ini. Nah ini yang harus kamu telisik dari Tuhan yang memerintahkan yang masuk akal nggak seperti itu. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya, berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun. Ya, jadi diperintahkan Yesaya untuk berjalan telanjang 3 tahun. Lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Utopia. Ini yang harus Anda kritisi, kayak gini yang kritisi ini di Bible kamu gitu loh. Tuhan menyuruh Yesaya berjalan telanjang 3 tahun. Tidak pakai sendal pula. Untuk apa? Ini yang kamu harus jelaskan. Kamu cari figuratif kiri kanan, ini yang harus kamu jelaskan. Ngapain Tuhan perintahkan orang berjalan 3 tahun loh. Bukan sehari 2 hari, Herdi. Ini kamu kalau dikasih gini nih sehari aja nggak kuat ini. 3 tahun. Dan Yesaya menolak. Tidak. Jadi pergi mana tadi? Ya. Jadi pergilah Yesaya 3 tahun lamanya. Ini karena perintah Tuhan ini. Pergilah dan bukalah kain tabung dan pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ini kritik ini yang harus kamu kedepankan gitu loh. Kok bisa-bisanya Tuhan suruh orang telanjang, ya tidak berkasut pula kemana-mana gitu. Ini yang kamu nggak kritis yang kayak gini. Kalau masalah Tuhan itu gaib, transenden, nggak sampai kita. Nggak sampai. Sekarang langsung saja ini kepada perintah-perintah Tuhan kayak gini nih. Bagaimana kamu menjelaskan Yesaya itu disuruh telanjang? Bagaimana penjelasan kamu? Saya kepingin sekali dengar. Apa alasan Tuhan sampai Yesaya harus telanjang? Apa alasannya? Ini yang saya mau dengar. Terus kenapa harus nggak pakai sendal gitu loh? Kalau telanjang pakai sendal kan lumayan lah. Nggak kakinya nggak panas kan? Ayo silakan. Lari kemana-mana bro. Oke, layarnya kawan. Ya. Oke. Yesaya adalah nabi. Tuhan menyuruh Yesaya berjalan telanjang. Telanjang apa sih yang dimaksud? Apakah telanjang bugil? Ya. Telanjang dalam artian Yesaya menanggalkan kenabian ya, tidak mengutamakan kenabian. Seperti Daud ya. Daud itu menari-nari telanjang. Nah, tetapi bukan telanjang bugil, telanjang tidak menggunakan jubah kebesarannya sebagai raja. Nah, begitu juga Yesaya. Jadi seorang nabi itu kan ada aturannya di dalam kitab. Itu tidak boleh melakukan hal begini. Nah, Tuhan menyuruh dia telanjang, menanggalkan hal-hal demikian. Itu maksud di situ. Jadi bisa dijelaskan, bro. Itu terlalu remeh ya. Cari yang lain. Nah, saya masuk lagi ke dalam apa yang Alwan tadi bawakan ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam huru-hara hari kiamat katanya itu palsu, doif, bro. Kamu dapat dari mana? Dapat bisikan ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kamu harus punya kajian, jangan seenaknya saja bro teriak doif kayak muslim awam. Jadi saya itu sangat sering debat dengan kawan-kawan muslim awam. Kalau tidak sesuai dengan akal sehat, dengan moralitas, dengan adab, mereka langsung bereaksi. Akal sehatnya, otak mereka langsung bereaksi. Doib, palsu, maudhu. Jangan kayak mereka, harus ada kajiannya. Mana kajianmu? Jangan langsung teriak. Doib, mana kajiannya? Begitu kawan ya. Jadi di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala itu membunuh Arsy, tempat Allah duduk. Tempat Allah duduk itu dibunuh juga. Jibril juga dibunuh. Malaikat maut dibunuh. Ya, bro harus baca di dalam Quran. Di hari kiamat kelak semua binasa, hanya wajah Allah yang tersisa. Itu rujukannya tafsir ini. Masa harus saya sih ngajarin bro? Gak elok lah gini. Lalu tentang kisah-kisah
Muhammad melihat ruyah. Ruyah itu melihat dengan mata kepala. Oke, coba kita tanya Mbak Google ya, apa itu ruyah? Ruyah secara hurufiah berarti melihat, yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala. Nah, itu ruyah. Nah, sekarang kita konfirmasi kepada praktisi muslimnya. Ada nggak? Nah, nih. Saya punya bukunya dari ini. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor. Nah, kisah-kisah gaib dalam hadis doif. Ya, jadi kisah-kisah gaib dalam hadis doif. Ya, kata kawanku, kalau tertulis sahih itu baca doif. Kalau tertulis doif baca maudu. Kayak begitu. Dia ngajarin saya. Oke, gini. Di sini di halaman ini ya. Oke. Halamannya 123. Nah, pada hari kiamat, orang-orang mukmin melihat Robnya dan di dalam surga dengan mata kepala. Nah, ruya kan? Dengan mata kepala, dengan jelas dan tidak ada bahaya ketika melihatnya. Oke, jadi ruyah, melihat dengan mata kepala. Nah, ini juga dikuatkan oleh Muhammad di dalam hadis. Contoh, hadis doif Bukhari nomor 6859. Oke. Nah, bunyinya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaum terhadap si buta dari sebelah. Kamu disuruh bersikir. Ingatlah, bersikirlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah, sedang Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Ingat, Allah disamakan dengan Dajjal oleh Muhammad. Ingat, bersikirlah wahai umat Islam, Dajjal adalah buta sebelah. Bersikirlah, Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Allah tidak bermata juling, Dajjal bermata juling. Di mana? Di sini. Nah, jadi ini bukan lagi figuratif, bro. Keterlaluan kalau kamu masih menganggap ini figuratif. Ciri fisik bukan Sunan. Musnad Ahmad 11.566. Ya. Nih. Tidak seorang pun nabi diutus kecuali dia telah meninggalkan umatnya akan Dajjal sang pendusta yang bermata juling. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang. Dajjal itu adalah seorang yang juling, bermata juling. Sedang Allah Subhanahu wa taala tidak juling. Jadi Allah tidak juling. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Jadi figuratif apa yang kamu bisa jelaskan dengan perbandingan yang dinyatakan oleh Muhammad bahwa Allah dengan Dajjal itu bedanya di mata, ya, di mata dan tapi di sini hanya kriteria mata ya, selebihnya sama. Nah, waduh habis waktunya. Oke, lanjut. Baik. Yang pertama tentang ru'ya dulu ya. Kalau saya ini kebetulan di Muhammadiyah, kita kalau mengartikan ru'ya itu kita paham. Ru'ya itu tidak selalu hanya dengan pandangan mata. Bisa di googling itu, gampang sekali itu. Googling aja tentang ru'ya itu tidak selalu dengan mata ya, ru'ya itu. Kemudian beberapa hadis yang ditunjukkan itu ada yang sahih. Ada yang doif. Bukan doif kami sahihkan, kami doifkan. Kok baper-baper? Giliran begitu dia bawakan hadis doif terus ternyata doif, dia nggak mau terima gitu loh. Lah kalau doif mau gimana? Kalau doif kita katakan doif, palsu ya palsu. Nah hadis yang termaktub dalam kitab-kitab ya seperti Huru-hara atau Kiamat itu banyak sekali di dalamnya hadis doif. Tidak hanya itu, saya ulangi lagi nih kedua kali. Dalam kitab tafsir Jalalain, At-Tabari, Ibnu Katsir dan segala macam buku tafsir ada di situ kisah-kisah Israiliyat, itu kita tidak terima, dan juga ada kisah-kisah hadis-hadis yang doif maudhu'ah. Itu narasi yang kita sudah ulang-ulang kali kita fahamkan kepada saudara-saudara kita ini, si Herdi ini. Kalau misal ditanya tentang apa dasarnya, nah ini ada dasarnya, bukan cuma sekedar mendoifkan, ya. Saya kasih lihatkan satu kitab, gini. Sebentar. Aduh ini makan waktu saya. Ini aja Tahdzibut Tahdzib ya. Ada Tahdzibut Tahdzib, ada Tahdzibul Kamal. Ya. Hari ini tidak akan tahu itu nama-nama kitab-kitab yang saya sebutkan itu. Itu ilmu yang dipakai untuk melihat dia. Bukankah di depan matamu Herdi kemarin saya tunjukkan itu? Coba mana nomor berapa hadisnya Herdi? Saya bukakan. Oh iya benar sahih. Saya sahihkan kan? Kok tuduh saya
doif, sohi. Jangan bermain sarkasme kayak gitu, nggak masuk. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang sejatinya, karena kita berbicara tentang hal-hal transenden, tentang bagaimana Allah, ya, itu betul-betul harus kita lihat. Dia bukan seperti makhluk dan tidak akan seperti makhluk. Ingat, siapa di sini yang mengakui Tuhannya mati? Siapa? Kamu kan? Bukan saya kan? Untuk apa kamu figuratifkan lagi yang bersiul-siul itu? Untuk apa? Gitu. Nah, saya kasih contoh ini yang kalau kamu mau yang harus dipertanyakan ya. Saya nggak tahu bagaimana dia menganggap Yesaya itu 3 tahun berjalan. Itu apa? Figuratif. Iya kan? Jauh sekali itu. Bukankah Yesaya, kalau itu figuratif, pertanyaannya kenapa Yesaya melakukan itu? Kenapa tidak di figuratif di ayat yang 19-nya, ayat 20-nya juga figuratif? Kalau figuratif, kenapa? Ngapain coba Yesaya melakukan itu? Dan 3 tahun akhirnya Yesaya bertelanjang. Nah, ini lagi kamu jelaskan ini yang dilakukan Tuhan ini. Ini paling sering ini. Ketika Elisa ke Betel, ya, dan dia mendaki, begitu sampai di Betel, anak-anak itu kemudian melihat dia dan dipanggillah Elisa itu sebagai botak-botak. Ini saya nggak tahu ini kok dia memaknai figuratif lagi apa tidak ini. Anak-anak dipanggil botak-botak dan kita lanjut ke 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah, maka keluarlah 2 ekor beruang. Ini yang Tuhanmu ini yang harus dipertanyakan ini. Elisa nggak ngomong apa-apa. Elisa diteriakin botak, Elisa nggak bela diri, nggak merasa tersinggung. Yang tersinggung Tuhan ini. Tuhan tersinggung. Apa yang dia lakukan karena tersinggung Elisa dibilang botak? Dia bawa 2 ekor beruang dari hutan. Ini beruang dihipnotis mungkin ini. 2 ekor beruang ini dihipnotis sama Tuhan. Untuk apa? Mencabik-cabik 42 orang anak. Ini sahih ini ya, bukan doif ya. 42 orang anak. Nah, kamu terangkan ini. Ini figuratif Alwan. Ini 2 ekor beruang itu maksudnya 2 ini, ya. Ini mencabik-cabik 40. Ngapain Tuhan ngurusin orang anak-anak yang kecil? Kan anak-anak itu kalau salah juga namanya anak-anak. Ya, kenapa anak bebek itu loncat-loncat? Kelinci loncat-loncat. Ya namanya anak-anak. Dia suka loncat-loncat. Kenapa anak-anak suka ngejek-ngejek? Namanya anak-anak. Ngapain Tuhan kirim 2 ekor beruang dari hutan untuk mencabik mereka itu? Sampai modar mereka ini. Ini Herdi yang harus kamu kritis terhadap tulisan gitu loh. Sebelum kamu lompat ke Quran yang menerangkan tangan Allah lah, jari Allah lah. Itu figuratif, ya. Titik. Ini nih. Nih tugasmu ini. Terangkan ini. Ngapain Tuhan tersinggung amat hanya gara-gara dibilang botak si Elisa. Oke. Oke. Alwan sudah kemana-mana, tapi nggak pernah menjawab secara tegas apa yang saya bawakan. Dari tadi saya sudah bawa data ya bro. Oke. Harusnya gini kawanku. Ya, kamu membawakan tadi tentang Yesaya. Sudah saya jelaskan. Contohnya seperti Daud dikisahkan menari-nari dalam keadaan telanjang. Ketelanjangan Daud itu tidak ada jubahnya, jubah kerajaannya, jubah kebesaran. Ketelanjangan Yesaya di situ dia menanggalkan tentang jubahnya, tentang kenabiannya. Ya, dia menjadi rakyat biasa seperti orang Israel, lumrahnya. Syarat-syaratnya tentang kenabian atau pantangan dengan kenabian ditanggalkan. Itu dimaksud ketelanjangan. Masa nggak ngerti sih? Oke. Jadi yang dibawakan oleh Alwan dari tadi, ya, tentang kitab Ruyah, tentang Ruyah. Ruyah itu nggak ada makna lain. Tidak mungkin itu madu berarti juga racun, ya. Kalau ada madu yang berarti racun, ya, kalau ada pengajaran madu itu berarti racun, itu pembodohan publik, ya. Di dalam kitab ini jelas bahwa, ya, di dalam kitab Ibnu Katsir ini, Alwan saya harap nanti kalau di waktu kamu bisa menjelaskan doifnya ada mana. Ada atau bukan hanya dengan kamu menyatakan dengan mulutmu, karena isinya tidak sesuai akhlak
atau tidak sesuai moral atau tidak sesuai akal, lalu kamu langsung teriak doif, gak ada kajiannya. Jadi bisa saja kamu nanti suatu hari kedapatan di dalam Quran tidak sesuai akhlak dan moralmu, kamu akan teriak doif tentang Qurannya, begitu. Nah itu kan logika yang harus kamu bangun, Alwan, ya. Bukan hanya teriak-teriak begitu, harus ada kajiannya. Kalau you mau maju dalam debat akademis harus begitu, bro. Jangan hanya teriak-teriak doif, gak ada kajiannya, ya. Saya harap Anda bisa memahami itu. Lalu tentang apa yang dibahasakan di dalam hadis, ya. Jadi di sini kan Muhammad membandingkan Allah dengan Dajjal. Kalian disuruh bersikir loh. Nah, ini hadis doif, ya. Hadis doif Bukhari nomor 6859. Saya sudah mendahului kamu sebelum kamu mengatakan doif. Saya katakan doif dulu. Hadis doif Bukhari 6859. Nah, oke. Jadi you disuruh bersikir. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Kalau you mengatakan Allah tidak buta sebelah, otomatis ini figuratif juga. Berarti Dajjal itu tidak buta sebelah, begitu. Itu konsekuensi logis. Jadi karena di sini adalah perbandingan Dajjal benar-benar buta sebelah, maka Allah tidak buta sebelah. Begitu. Jadi bukan lagi figuratif. Di sini Dajjal bermata juling, benar keadaannya. Dajjal bermata juling, maka Allah tidak bermata juling. Karena ini dibandingkan. Jadi begitu cara memahaminya, kawan. Kamu bukan Dajjal ini literal, lalu Allah itu figuratif. Wah, itu mah pembodohan namanya, kawan. Jadi mau mengedukasi bukan dengan cara mengelabui. Mengedukasi itu menyatakan sebenar-benarnya apa maksudnya, bukan standar janda, ya. Kamu dari tadi standar janda, kawan. Oke. Apa yang mau dibahas tentang Tuhan mati? Tadi saya sudah mengatakan, menjelaskan. Kristus mati, Tuhan mati. Apa yang salah? Nah, oke, nanti kamu bertanya, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Ya, mati itu kan roh keluar dari tubuhnya. Ya, roh itu keluar dari tubuhnya. Itu mati. Lah, rohnya masih ada, tidak berkurang. Ya kan? Nah, itu jadi kawan-kawan Tritunggal akut yang mungkin tidak paham tentang Tuhan mati, ya belajarlah baca-baca Alkitab dengan kawan-kawan muslim, ya. Karena itu adalah suatu penggenapan yang Tuhan nyatakan bahwa Dia akan datang di dalam bait, ya. Dia menyatakan dirinya bahwa Dia akan datang dalam bait dan Dia akan menjadi Allah bagi orang-orang yang percaya dan Dia akan menjadi Bapa bagi orang-orang yang percaya. Ya, kalau ada yang muslim gak mau jadi anaknya Tuhan, ya nggak masalah, ya kan? Karena ayu berarti memposisikan diri sebagai hamba. Tetapi di dalam kekristenan Yesus berkata tegas, Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan menjadi anakku dan ya aku akan menjadi Allahnya. Kita baca ya biar kawan-kawan juga bisa ini ya. Waktu saya kurang dikit ya. Wahyu. Saya harap Alwan itu gua tambahin bisa, nanti. Bukan enggak apa-apa. Bang Erdi. Enggak apa-apa. Alwan nanti bisa ya, buktikan. Soalnya di bawah Ibnu Katsir sebentar. Bisa buktikan Ibnu Katsir itu doif dengan kajiannya, bukan hanya dengan asumsi ya. Firman-Nya lagi kepadaku, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Itulah. Tuhan di dalam kekristenan ya memposisikan Dia sebagai Bapa karena kedekatan. Dia tidak ingin manusia itu terpisah atau jauh atau ada jarak, tetapi antar hubungan Bapa dan anak seperti itu. Itu kasihnya. Ya, kenapa bro? Thank you. Kenapa bro? Kenapa? Buat baik, ya. Enggak, yang di bawah katanya saya curang Bang Erdi. Nih gua kasih nih, Bang Erdi mau saya tambahin lagi 1 jam. Iya, waktu kalau saya cepat berlalu. Ya itu perasaan Herdi aja, saya juga 5 menit dari tadi. Ya, oke, saya lanjut sekarang saya ya. Jalankan waktu saya duluan lah, biar ini nggak dibilang ini. Nanti ya, jalankan aja waktu dulu. Ya oke. Nah, jadi kalau bicara dari Herdi, saya coba simak penjelasan saya tentang makna hadis dhaif. Bahwa saya tidak katakan, kamu tadi tidak tunjukkan itu hadis riwayat apa. Ya, kamu nanti sebentar saya akan tunjukkan buku dan itu berbahasa Arab. Kajian kami itu Herdi, itu kalau membahas yang kamu mintakan bagaimana menjelaskan hadis ini dhaif apa tidak, ada kajiannya. Ini saya tunjukkan bukunya bentar terakhir. Kalau yang tadi kamu tunjukkan itu bahwa orang nanti akan berjumpa dengan Allah, kemudian mengharapkan wajah Allah, itu sahih itu, dan itu figuratif maknanya.
atau yang tentang Dajjal tadi itu sahih itu. Yang dhaif itu yang ada di huru hara tadi, yang arsy itu. Itu kan coba, makanya saya minta itu nanti ditunjukkan nomor berapa, hadis berapa, riwayatnya siapa. Ini hadis itu ada hampir ratusan ribu. Yang sahih itu kita sahihkan, yang dhaif itu kita dhaifkan, ya. Tapi kamu berputar dari figuratif-figuratif itu, memaksakan seolah-olah Tuhan kami itu seperti Tuhanmu gitu. Kalau Tuhanmu yang mati, Tuhanmu aja gitu loh. Kalau Tuhanmu seperti makhluk, Tuhanmu aja, jangan kami. Kami memaknai itu sebagai figuratif. Bahwa tangan, Allah punya tangan. Iya, misalnya ditafsirkan terlihat begitu. Tapi ditakwilkan bahwa itu bukan tangan sebagaimana tangan yang difahami orang. Biasa dimaknai sebagai kekuasaan. Iya kan? Dan lain-lain. Tadi kamu nggak jelasin itu. Padahal menarik. Saya bawa Yesaya, kamu nggak terima. Saya bawa cerita botak-botak itu. Karena itu contoh yang bagus menunjukkan bagaimana sikap Tuhan sebenarnya. Keadilan Tuhan misalnya, ketimbang bicara hal-hal yang figuratif yang kita bisa berdebat, karena itu seperti lukisan abstrak. Kita yang real-real saja, yang tadi itu loh. Gara-gara anak-anak bilang botak, Tuhan harus. Nah, itu kan Yesus juga kan itu, yang melakukan itu. Tuh Yesus marah lalu mencabik-cabik, menyuruh beruang mencabik-cabik. Lah Elisanya aja kalem. Elisa aja santai. Tuhan yang marah kan gimana? Perintah-perintah kayak gitu yang harus kita kritisi ya di. Sama kayak gini nih. Mana ini ya? Aduh, ayo saya lihatkan kitabnya aja dulu lah. Sabar ya. Ini saya buka, tutup lagi. Tolong izin bisa dianu nggak? Waktu saya di post dulu dikit. JB aja lah. Ya udah jalankan lagi lah. Gak enak saya. Mana tadi itu? Oke. Ya jalankan aja lagi sudah. Lewati ya. Nah ini nih, saya perlihatkan kitab ini. Nanti di sesi berikutnya aja. Ini nih. Ini cara ini, kaidah ini. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ngerti nggak Herdi? Kalau saya bahas sampai ke sini, saya ini merendahkan diri loh. Saya ini merendahkan diri untuk Herdi, bahas terjemahan-terjemahan gitu loh. Karena dia mampunya cuma segitu. Masa upaya saya merendahkan diri itu tidak kamu hargai, Herdi? Kamu harus mau masuk ke ranah sini, ayo, mau dijelasin. Mau dijelasin sampai ke sini-sini. Ini. Tahu apa kamu soal begini? Tahu apa kamu soal begini? Ini cara kita melihat ya, kayak gini ini. Kita harus lihat. Ini kayak ini. Nih. Dia riwayat dari mana ini? Rawa anhu. Bacanya aja kamu nggak bisa gitu loh. Ini apa itu alwan kayak burung-burung gambarnya? Masa saya harus terangin ke Herdi kayak gini. Jadi kalau bicara itu terima aja gitu. Kalau memang nggak tahu ya sudah terima aja. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita bicara itu yang konkret-konkret tadi. Ya, sambil saya masih ada waktu saya carikan nih. Tuhan menyuruh untuk misalnya cari pelacur, ya. Nah. Mana dia? Mana? Ini. Ini. Hosea 31. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nah ini kamu harus kritik ini. Yesus menyuruh orang untuk mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini loh yang harus kamu, kok sibuk dengan tangan-tangan Tuhan lah, apalah segala macam. Ini yang harus kamu kritisi, Herdi. Kok Tuhan menyuruh kita cari yang suka bersundal dan berzina, bukan perempuan baik-baik? Gimana kalian ini, ya? Gimana kalian cara berpikirnya? Ya, silakan. Oke. Jadi memang sulit ya untuk menjawab argumen saya ya. Bentar ya. Tuhan menyuruh menikahi
Hosea bersundal itu bentuk kasih Tuhan, bro. Gini, kalau Tuhan itu ya otoriter kayak manusia, ya sifatnya kayak manusia, tidak mau mendekati lagi, ya itu kan sebuah pengajaran yang ditipologikan. Kalau Tuhan tidak mau lagi mendekati manusia yang sudah berdosa ini, ya mustahil manusia ada selamat, kawan. Itu pengajaran yang Tuhan nyatakan, ya manusia sehina apapun kalau mau bertobat dia tetap terima, itu maksudnya. Makanya itu Tuhan kasih. Jadi Tuhan yang kami imani bukanlah seperti Tuhan Mekah yang nggak punya hati, nggak punya perasaan, ya kan? Tuhan kami nggak seperti itu, bro. Bukan Tuhan batu. Tuhan kami itu punya perasaan, makanya dia menganggap setiap orang yang bertobat, percaya kepadanya itu disebutnya anak, bukan hamba lagi. Oke, ya. Carilah yang ini, bro. Tapi yang menjadi masalah, bro, kamu tidak menjelaskan apa itu penjelasan tentang ini ya, huru hara hari kiamat tadi ya. Nah, saya baca juga. Nanti kamu ini ya. Di dalam kitab ini tidak ada penjelasan doif, nggak ada, bro, ya, hanya perasaanmu saja. Nah, oke, kamu sekalian akan melihat Tuhanmu pada hari kiamat, sejelas kamu melihat ini adalah bulan, kamu tidak samar dalam melihat Allah, jadi melihat dengan mata kepala. Oke, dijelaskan lagi, ini di dalam kitab itu yang tadi ya. Huru hara hari kiamat. Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu dengan mata kepala. Ya. Nah, masalahnya yang kamu imani sekarang, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bukan berarti Allah tidak punya wujud. Allah punya wujud, punya bentuk, tetapi wujudnya tidak serupa, tidak sama dengan manusia. Mengapa? Ya, manusia itu punya tangan kanan, tangan kiri. Allah enggak punya. Allah tangannya dua-dua kanan. Kedua tangan Allah adalah kanan semua. Itu dikonfirmasi dulu di dalam kitabnya para nabi ya. Di sini tangan kanan. Oke. Kitabnya para nabi. Bentar ya. Kirinya mengetahui tangan kananmu. Oke, maka semua memotong kaki. Wah. Sebentar, nanti di kitab ini di pause dulu sebentar, bro. Saya nggak apa-apa, lanjut aja. Di dalam kitab ini ada mengkonfirmasi bahwa Allah itu tangannya dua-dua kanan. Ya, di dalam kitab ini nama kitabnya ya. Nih, ada mengkonfirmasi ya. Nih. Dalam kitab ini kalau nggak ada muslimnya, ya nanti DM aja muslimnya yang mau kitabnya. Saya kasih karena memang saya lagi bagi-bagi literatur biar muslimnya itu paham. Halaman 63. Oke, kita buka halaman 63 ya. Bentar. Oke, saya harap waktu saya bisa cukup ya. 63. Wih. Lambat dibukanya ini ya, bro. Oke. 58. Aduh. Wah, cepat sekali waktu saya ya. Berlarinya. Saya tambahin 1 jam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa. Oke. Ini Allah, lalu Adam. Nah, ini di sini ketika Allah menciptakan Adam, menaruh Adam hai rahmatimu, lalu mengucapkan, Adam berkata aku nih. Lalu Adam mengucapkan assalamualaikum. Para malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Adam kembali kepada Allah dan berfirman, yang merupakan salam antara dirimu mereka. Kemudian Allah berfirman seraya menggenggam kedua tangannya, berkata kepada Adam, pilih mana yang engkau inginkan. Adam berkata, aku memilih tangan kanan Robku, sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan. Ya. Ada berkata, aku memilih tangan kanan Robku, sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan yang penuh dengan berkah. Nah, oke. Udah ya? Jadi waktu habis juga. Iya, oke.
Jadi begini. Izin interupsi sebentar ya. Tolong Bang Herdi, kalau mengutip sebuah hadis, Bentar, Pak. tolong Mohon maaf, tunjukkan Bang. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Jangan di ini, Bang. Jangan di ini. Nanti saya dikira punya dayang-dayang. Jangan, Pak. Jangan komen. Biar aja, Pak. Biar. Mohon maaf. Oke, makasih. Nggak apa-apa, Ustaz. Pak. Iya, minta maaf ya, Pak ya. Pak Yadin, mohon maaf sekali. Oke. Jadi, silakan waktunya dijalankan. Nah, ya. Itu berulang-ulang ya. Bahkan Herdi sebelum menunjukkan itu kan saya sudah jelaskan. Hadis tentang dua kanan Allah itu sahih. Nah itu. Nggak saya doifkan itu. Maknanya apa itu? Allah punya kebaikan semuanya. Digambarkan dengan dua tangan Allah. Yadain yumna. Jadi nggak ada masalah. Figuratif sama seperti ketika saya bilang Tuhan punya bulu kaki, bulu paha. Apakah bulu paha itu Tuhan kamu benar-benar punya? Tapi menariknya kalau Herdi saya tanya, Tuhan kamu laki-laki, dia akan bilang, iya Yesus itu laki-laki. Karena Yesus itu adalah Bapak itu Yesus sendiri. Iya kan? Tuhan kamu mati, dia bilang Tuhannya mati. Tuhannya makan, dia pasti bilang, iya Tuhan saya makan. Konsekuensi logisnya, Tuhan makan, habis itu Tuhan mual, kenyang dia mules berak dia. Jadi itu kalau dalam Islam dinamakan mutajassimah, yang menjadikan Tuhan itu seperti makhluk. Ini dia nggak mau dibilang oneness, saya panggil aja dia mutajassimah. Ya, kalau di dalam Islam itu figuratif itu nggak usah diperdebatkan lah, mutar-mutar buah hadis, menuduh saya kalau hadis palsu saya sahihkan, yang doif saya kalau nggak senang, nggak ada kayak gitu. Buktinya tadi dua kanan Allah itu hadisnya sahih. Bertemu dengan Allah di hari kiamat, sahih hadisnya, sahih. Dan itu dijanjikan Allah. Makanya di dalam buku-buku literatur para ulama mereka katakan dia tidak mengharapkan kecuali berjumpa dengan melihat wajah Allah. Tidak ada permainan gambling. Kamu tidak jelaskan tadi perilaku Tuhan itu suruh cari perempuan-perempuan bersundal. Bagaimana Elisa dipanggil botak-botak. Tuhanmu begitu sensitif. Panggil 2 beruang. Mencabik-cabik 42 anak. Kok sensitif itu? Nilai moralnya apa coba? Ngajarin. Kira-kira kalau anakmu melakukan kesalahan kecil, Herdi, kamu apakan? Kalau pakai konteks ayat ini, anakmu kalau nuduh kamu, Pak Herdi, bermutu. Apa itu bermutu? Bermuka tua. Oh, langsung kamu rebus saja dia. Kalau ikut konteks seperti ini. Nah, makanya saya minta kamu jelasin gitu ayat itu. Kamu tidak jelaskan dari tadi. Apa mau dibawa ke figuratif lagi? Nah, saya tambah lagi ya. Saya tambah satu lagi ya. Ini diskriminasi nih. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Nah, Tuhan melarang. Jangan kamu memakan bangkai apapun. Tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Lah, nggak adil dong. Untuk pendatang boleh, tapi kamu jangan makan bangkai. Tapi kalau pendatang kamu boleh kasih. Tidak cuma dikasih, boleh kau jual. Nih, Herdi, boleh kau jual. Kepada siapa? Kepada orang asing. Artinya, kalau bangkai itu, ya misalnya kamu ada orang asing nih, kamu kasih dia. Tapi untuk kamu jangan. Diskriminatif nggak ini, Herdi? Diskriminatif nggak ini? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi, gimana ini? Ini yang harus kamu terangkan daripada sibuk putar-putar ke tangan-tangan itu tadi. Ke sifat-sifat Allah itu tadi. Ya, ini yang harusnya aku terangkan. Gini, ya. Jadi jelas ya, kalau saya sebenarnya ini terus terang kasihan dengan pemahaman Herdi yang menjadikan Tuhan itu seperti makhluk. Itu kasihan sekali. Karena apa? Itu berdampak kepada pemahaman yang betul-betul mengguncang iman, akal, dan pikiran. Kita membayangkan aja konsekuensi-konsekuensi logis kalau Yesus ya. Yesus itu di mana? Dia lari-lari. Murid-muridnya tidak berjaga-jaga, dia merasa khawatir gitu loh. Sampai sedih, dia ungkapkan perasaannya itu. Kenapa kalian tidak berjaga-jaga? Tidak mampukah kalian berjaga-jaga sejam saja? Kenapa bisa Tuhan? Ini kan Yesus itu kan Tuhan itu sendiri ya. Iya kan, Herdi? Kenapa dia nggak bisa keluarkan kekuatan powernya gitu? Dia bisa hentikan badai, dia bisa buat air menjadi teduh, dia bisa rubah air menjadi anggur. Kenapa dia nggak pakai ilmu-ilmunya itu loh?
Kenapa dia nggak pakai? Kenapa dia harus merasa terbebani dan berharap cawan itu lepas dari dirinya? Cawannya terlalu berat sampai dia harus lepaskan itu. Kenapa? Itu Herdi. Ya. Nah, sekarang tugasmu menjawab ini. Tuhan, kenapa bangkai itu kalau orang pendatang boleh dikasih, boleh dimakan, jual juga boleh, tapi jangan kamu. Diskriminatif itu ajaran itu. Itu Tuhan kayak begini yang harus kita pertanyakan gitu, Herdi. Bukan figuratifnya. Oke, mungkin ini saya satu kali lagi mungkin kita ke ini ya, closing aja ya. Ini udah menjelang maghrib ini, host. Oke, siap. Ya, sulit. Oke. Jadi tentang sulit. Asalkan gak ada dayang-dayangmu sulit kamu ada di saya. Bukan sulitnya apa? Kamu nggak membuktikan apa-apa tentang Ibnu Katsir hari kiamat itu doif, apa kajiannya, dasarnya apa, kan hanya dari mulutmu, klaim aja, asumsi aja kan, itu sulitnya bro. Jadi sulit kita diskusi dengan orang yang memang nggak tahu etika tolong jangan akademik. Jangan dulu dijalankan waktunya. Jangan dulu dijalankan waktunya. Ya, oke. Silakan Herdi, lanjut dulu. Kalau masih jangan dulu jalankan waktunya. Iya, silakan Herdi. Iya, ini saya dari tadi hanya saya dari tadi berharap kamu bisa bawa kajian. Saya berharap Alwan ini bawa kajian. Kita hari kiamat itu ada kajiannya, bukan asumsi. Astagfirullah. Gimana ini caranya pengajar kayak gini, mengajari dengan kebohongan, dengan asumsi? Jangan, kita mengajari orang dengan asumsi, harus ada kajiannya. Lalu tentang apa tadi, memberikan bangkai. Gini, bangkai itu bukan sesuatu binatang yang udah busuk, bukan. Bangkai yang dipahami di dalam Alkitab itu binatang yang mati, darahnya nggak keluar, itu bangkai, ya. Jadi orang Israel kan dilarang makan binatang yang darahnya nggak keluar, itu disebut bangkai itu. Nah, tetapi di Islam itu halal. Nabi Muhammad mengatakan bahwa halal bangkai tersebut, bahkan air sumur yang ditaruh di bawahnya itu ada bangkai, halal airnya dipakai. Udahlah, bro, jangan masuk ke situ kalau belum paham tentang apa itu bangkai dan apa pengajaranmu tentang bangkai. Nggak usah masuk ke situ. Lalu tentang apa tadi, Hosea menikahi pelacur-pelacur, itu bentuk kasih Tuhan, bro. Tuhan meskipun manusia ini sudah berdosa, ya, tetap dia setia. Itu bentuk pengajarannya. Meskipun manusia ini adalah pendosa, dia tetap setia, tidak meninggalkan. Tuhan tidak mendua hati, tetap dia setia meskipun manusia ini penjahat, manusia ini bebal, dia tetap setia. Itu maksud pengajarannya. Oke. Lalu tentang apa yang dibawa tadi, hadis-hadis itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa dilihat di akhir zaman, maka pernyataan Muhammad itu benar, bukan figuratif. Allah yang disebut laisa kamitslihi syai'un itu memang tidak serupa, bukan tidak berbentuk. Kamu mungkin baca ya di dalam hadis Sahih Muslim. Waktu saya harap panjang ya. Hadis Sahih Muslim 267 Allah Subhanahu Wa Taala itu datang di akhir zaman dengan wujud. Ada dua wujud yang tidak dikenali dan ada wujud yang dikenali. Nah, nanti umat Islam itu jatuhnya ada dua Allah, ya. Nah, lantas Allah Tabaraka wa Ta'ala menemui mereka manusia. Nah, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini figuratif lagi ya, menemui mereka dengan wujud yang mereka kenali. Figuratif lagi ini. Nah, dari tadi figuratif enggak ada penjelasannya. Dijelaskan, bro, supaya ada edukasi ke penontonmu. Diedukasi, dijelaskan ini figuratifnya ini, bukan asumsi begini-begini, doib, aduh, itu mah cemen, itu kelas lama itu, ya. Oke. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada dua wujudnya, wujud yang dikenali dan wujud yang tidak dikenali. Wah, berbahagialah umat Islam, Allahnya ada dua ya, ada wujud yang dikenali dan wujud yang tidak dikenali. Laisa kamitslihi syai'un itu bukan berarti tidak punya wujud. Allah punya wujud. Allah punya wujud, tetapi wujud Allah tidak serupa dengan segala makhluk. Mengapa? Segala makhluk punya kaki 4 kalau binatang, ya. Ada burung punya sayap, manusia punya tangan kiri, tangan kanan. Allah tidak punya tangan kiri. Allah tangannya dua-dua kanan. Itu yang
dimaksud laisa kamislihi syai'un. Ya, itu. Jadi harus paham kalau Allah punya wujud harus diterima apa pengajaran Muhammad. Allah itu tangannya 2 dan dikonfirmasi oleh Adam. Ya, Adam mengucapkan ya. Tuh aku memilih tangan Robku, sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan yang penuh dengan berkah. Oke, kemudian Allah membuka kedua tangannya, Allah membuka kedua tangan kanannya, ternyata pada keduanya tergambar Adam dan berkata, wahai siapakah mereka ya? Jadi memang ini bukan sesuatu yang figuratif, bro. Makanya kalau figuratif tolong dong detailnya dijelaskan, bukan asumsinya, bro. Mengatakan asumsi doif, tidak menjelaskan apa-apa tetapi mendoifkan apa yang saya bawa. Ya, kalau saya boleh pinjam kata-kata Allah di dalam sebentar ya, di dalam ini, bentar ya, sorry. Di dalam kasih waktunya huru-hara hari kiamat, kasih lebih waktunya lagi. Nggak apa-apa. Kalau udah selesai. Kalau saya boleh pinjam kata-kata Allah di hari kiamat, saya akan berkata, diam kamu. Ya kan? Allah ini menghardik si Arzi. Katanya, diam kamu. Kayaknya Allah jengkel, bro, dengan Arzi. Lalu Allah berkata kepada Arzi, diam kamu. Saya pinjam kata-kata itu untuk kamu. Silakan. Udah tambah 5 menit Bang Herdi. Gak apa-apa kalau mau dikasih kasih lagi. Kita fair aja, bro. Gak apa-apa. Saya. Oh iya. Ya, jadi coba bisa. Udah selesai kan? Saya izin ya. Ya closing saya sekarang, closing saya. Oh, tunggu dulu ya. Closing Alwan. Oh, silakan. Oke. Diam kamu. Ya. Jadi saya tadi kalau Herdi simak ya penjelasan saya bahwa kalau kita bicara merujuk sebuah kitab buku, jangankan buku yang Herdi bawa huru-hara hari kiamat, tafsir aja ada hadis doifnya. Coba lihat yang dia tunjukkan dari awal. Ada ndak dia sebutkan nomor berapa, sanad berapa? Yang sahih saya sahihkan nggak? Allah punya 2 tangan kanan, sahih. Tahu saya itu sahih. Saya nggak doifkan kan? Nggak ada saya katakan doif. Kita akan berjumpa dengan Allah, sahih ndak? Sahih. Yang sahih kita sahihkan. Makanya ini lihat ini. Ini baca nih Herdi ini. Hadis palsu huru-hara akhir zaman. Banyak hadis-hadis palsu huru-hara sampai hari-hara lagi. Huru-hara akhir zaman. Banyak. Makanya itu loh, kalau bawa buku itu jangan modal baca aja gitu. Kami tuh kelasnya gini Herdi. Nih. Sebutkan mana hadisnya, nomor berapa kita periksa. Ini namanya ilmu rijal, ilmu rijal. Ini. Tapi ngapain kita belajar ke orang yang nggak ngerti soal-soal kayak gini? Oke, jadi kesimpulan saya, ya saya matikan dulu. Kesimpulan saya dari awal, ya kita terangkan bahwa apa yang dilakukan Herdi itu sebenarnya ingin memaksakan bahwa Allah kami itu sama, ya. Laisa kamislihi syai', jangan dipahami Allah beda dengan makhluk, tidak. Tidak akan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Wa huwas samiul basir. Nah, sehingga ketika kita memahami sebuah arti, sebuah Allah punya tangan dan dimaknai figuratif, makanya ada batasannya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah yang tahu takwil yang sebenarnya itu kayak bagaimana. Jadi tidak usah dipaksakan. Nah, sekarang yang seharusnya tadi kita lebih berkembang gitu loh. Saya ngajak Herdi berpikir ya. Daripada mempersoalkan karakter, karena itu juga ada di perjanjian lama, sudah saya tunjukkan, Tuhan bersiul, Tuhan mengerang. Kan enak bagi dia ya, kalau dia yang ngomong, Tuhannya figuratif. Naik kendaraan, naik kerap, itu figuratif. Ngapain Tuhan naik kendaraan coba? Naik kerap, grab itu ya. Terus terbang. Kan kalau bagi dia figuratif, kalau giliran kita nggak boleh figuratif. Kan enak banget hidup lo. Enak banget hidup lo. Ya sudah, kalau kamu memahami itu figuratif, kami juga figuratif. Tapi ketika kamu memaknai Yesus itu mati, itu sudah berita akhir zaman.
Bapak mati. Ya, Bapak itu kan cuma gelar kan. Jadi Tuhanmu betul-betul mati itu. Betul-betul mati Tuhanmu. Dan dalam sejarah perdebatan diskusi lintas agama, ini pernyataan yang paling tegas dan Saudara Herdi, dan saya salut. Saya harus akui dia. Dia berkata, dia berdiri tegak, meskipun setelah ini dia akan dihujat kiri kanan, tapi itu saya salut buat dia. Dia berani mengatakan Tuhannya modar ya, Tuhannya mati. Kemudian poin yang lain adalah tentang yang saya jelaskan tadi. Saya coba melebar ya memang untuk menjelaskan bagaimana perintah-perintah yang harus dijelaskan daripada karakter Tuhan. Itu yang lebih penting daripada sifat dan gambaran Tuhan. Karakter Tuhan apa? Bagaimana dia, apa lagi? Kalau Yesaya figuratif lah, Yesaya disuruh pergi jalan kaki telanjang. Tadi yang botak-botak itu gimana? Hai botak. Terus Tuhan tersinggung. Ya, dia tidak singgung dari tadi itu. Tuhan tersinggung, suruh berdua beruang besar, mencabi-cabi anak-anak kecil 42 orang. Ini kan konsentrasi yang harus kamu pusatkan gitu, bahwa kenapa Tuhan sebegitu sensitifnya? Namanya anak-anak kan biasa, panggil orang-orang ngejek-ngejek, biasa kan. Kenapa hukumannya harus berat gitu loh? Dan ini ada banyak sekali yang bisa kita cari kayak begini di perjanjian lama. Daripada hanya sekedar figuratif-figuratif yang tadi dia tunjukkan di kitab-kitab yang kami harus minta klarifikasi sahih apa tidak hadisnya. Mudah-mudahan ini kasih kasih memberikan pencerahan buat teman-teman ya, khususnya mereka-mereka yang memang bermodalkan terjemahan. Ya, kalau modal terjemahan memang kami ini yang bisa berbahasa Arab harus merendahkan diri kami untuk mengikuti alur mereka. Yang kedua, saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah ya. Namanya saya juga manusia. Saya minta maaf ke Bro Herdi kalau ada ucapan saya yang menyinggung perasaan. Ya, itu mungkin karena saya terlalu semangat, saya istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau ada ucapan-ucapan saya menyinggung perasaan saudara-saudara saya, Kristen ini hanya diskusi lintas agama. Selebihnya ini saya akan ajak Erdi ngopi-ngopi dan kita biasa tertawa lagi setelah ini ya. Jadi jangan dianggap serius. Barakallahu fikum. Ya, oke, terima kasih. Dengan berakhirnya ini selesai. Gimana Bang Erdi? Apa yang mau dialogkan? Sudah bro, oke. Ini sudah. saya sapa dulu. Bro. Ini sudah mau azan ini. Terus dengar. Oke. Saya izin turun, nanti kapan-kapan lagi kita diskusi. Iya Bro Herdi. Oh, iya. Sabar menungkil. Siap. Ada